Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Denny. Rekaman ini dibuat untuk teman-teman yang belum mengikuti Zoom di hari ini, Senin 5 April 2021. Atau bagi teman-teman yang sudah mengikuti tapi belum paham dan ingin memahami lebih dalam. Ya, kali ini kita akan membahas tentang surat undangan. Senin 5 April 2021. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita memulai kita punya beberapa kesepakatan. Yang pertama, meniatkan ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sehingga kalau kita niat ikhlas karena Allah, kita bisa fokus, bisa serius di dalam belajar. Yang kedua, mengaplikasikan habit yang baik, duduknya yang baik, tidak selonjoran, melihat video ini dengan baik, terus tidak lihat yang lain-lain, pokoknya semua melakukan habit yang baik. Yang ketiga, mensyukuri hasilnya. Jadi apapun hasilnya nanti, teman-teman harus bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Coba lihat teman-teman. Coba lihat surat undangan ini. Apakah teman-teman pernah melihat undangan seperti ini? Teman-teman coba dibaca, ini ada undangan pernikahan Hairun Nisa Maulidiyah dengan Muhammad Ilham. Ya. Ini undangan pernikahan. Teman-teman pasti juga pernah membaca dan melihat undangan yang seperti ini. Ya, ini adalah undangan resmi dari sekolah dasar SD Islam Negeri Camp. Teman-teman pernah kan melihat surat undangan seperti ini? Nah, ini juga ada surat undangan teman-teman. Undangan tasyakuran menempati rumah yang di sebelah kiri. Yang di sebelah sini yaitu undangan tasyakuran menempati rumah dan undangan walimatul hitan atau hitan. Teman-teman ada yang sudah hitan? Kalau bikin undangan mungkin undangannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis undangan teman-teman. Karena kita hari ini akan membahas tentang surat undangan. Apa itu surat undangan? Surat undangan adalah surat yang mengajak atau mengundang sekelompok orang. Jadi ada sebuah surat yang isinya itu mengajak atau mengundang. Itu disebut dengan surat undangan. Tetapi kalau teman-teman perhatikan surat-surat yang Pak Denny tunjukkan di depan itu ada berbagai macam ya teman-teman. Ternyata surat undangan itu dibagi menjadi 3, yaitu surat undangan terbagi menjadi 3, yaitu surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan juga surat undangan yang tidak resmi. Coba teman-teman kira-kira surat undangan yang di depan tadi yang mana yang masuk resmi, yang mana yang masuk setengah resmi, dan yang mana yang masuk tidak resmi. Coba kita lihat ya, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh surat undangan resmi. Surat undangan yang datangnya dari sekolah, yang bertanda tangan di bawah ini ada Pak Iksan atau kepala sekolah, ada stempelnya. Ini adalah contoh surat yang resmi. Nah, sedangkan surat undangan pernikahan tadi antara Hairun Nisa dan Muhammad Ilham itu adalah contoh surat undangan setengah resmi. Ya, teman-teman, ini adalah contoh surat undangan setengah resmi. Berarti sisanya yang surat undangan tasyakuran menempati rumah tadi adalah contoh surat undangan tidak resmi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian
surat undangan resmi. Ya, ada beberapa bagian teman-teman. Nah, bagian surat undangan resmi itu ada banyak teman-teman. Yang pertama, kita lihat yang di sebelah ini adalah kop surat. Kop surat bisa juga disebut dengan kepala surat. Nah, biasanya berisi nama instansinya. Kalau di sini Sekolah Dasar Harapan Bangsa, terus ada alamatnya. Yang di SD Islam The Green Camp tadi juga ada teman-teman. Ya, ini adalah kop surat. Yang kedua, ada nomor surat. Ada tulisan nomor, terus titik 2, ada nomornya seperti ini. Ada lampirannya, lampiran itu ada berapa lembar. Di belakangnya itu ada tidak? Kalau ini berarti ada satu berkas. Terus perihalnya ngapain surat ini dikirim untuk apa? Nah, ini perihalnya adalah untuk undangan seminar. Ini adalah perihal. Yang di sebelah ini adalah tanggal surat. Kapan surat ini dibuat atau dikirimkan? Di bawahnya ini penerima dan alamat tujuan. Di sini dikirimkan kepada siapa dan di mana tujuannya. Yang terhormat, misalnya ayah bunda kelas 5 SD Islam The Green Camp di tempat atau di mana. YTH ini yang terhormat teman-teman ya. Ini resmi seperti itu. Ini bagian penerima dan alamat tujuan. Selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka ini bisa dengan seperti ini, dengan hormat, atau kalau kita memakai biasanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yang lainnya. Bisa salam pembuka. Yang di bawah ini semua, ini banyak ini teman-teman. Nah, ini sampai sini. Ini adalah isi surat. Isi surat itu di sini. Jadi, apa tujuan surat ini dikirimkan dituliskan di sini. Misalnya untuk menghadiri dalam acara seminar, harinya kapan, waktunya kapan, terus tempat, dan narasumber. Ini tidak harus seperti ini, tapi di sini adalah letak intinya surat itu apa, diletakkan di tengah situ. Terus yang selanjutnya adalah yang di sebelah sini. Nah, 2 baris ini adalah penutup surat. Jadi di situ dikatakan misalnya siswa diharapkan berpartisipasi datang tepat waktu. Atas perhatian seluruh siswa bangsa kami mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih seperti itu di sini ya teman-teman. Jadi dituliskan di sini. Ini adalah penutupnya. Nah, terus di sebelah sini ini adalah salam penutup. Nah, selanjutnya teman-teman adalah salam penutup di sini. Salam penutup itu tergantung salam pembukanya. Kalau salam pembukanya tadi dengan hormat, berarti penutupnya hormat kami. Kalau seperti sekolah kita, SD The Green Camp, pembukanya Assalamualaikum, berarti di bawah Wassalamualaikum. Jadi ini bisa sesuai dengan salam pembukanya, bisa berganti-ganti, tidak mesti seperti ini. Nah, selanjutnya jabatan pengirim surat. Siapa yang mengirim surat, tetapi jabatannya apa? Ya. Jabatannya Kepala SD Harapan. Tadi kalau di SD Islam The Green Camp berarti Kepala Sekolah Dasar The Green Camp kan. Nama pengirim suratnya ditulis di sini. Dan nama pengirim suratnya ditulis di sini. Ya. Dan terakhir ini biasanya ini tidak selalu ada teman-teman. Ini adalah tulisan tembusan. Ini berarti bagiannya tembusan. Tembusannya ini kepada juga. Jadi ini kepada siapa, itu terusannya kepada siapa, seperti itu. Nah, dari sini jelas ya teman-teman, bagian-bagian surat undangan resmi. Sekarang nanti kalau ada
surat dari sekolah, teman-teman boleh lihat dan boleh lihat bagian-bagian suratnya yang mana. Pasti ada seperti ini. Ya, hampir semuanya ada, kecuali tembusan yang di bawah itu bisa ada ataupun tidak. Nah, selanjutnya, ciri-ciri surat undangan resmi. Ciri-cirinya apa? Memiliki kepala surat atau kop surat. Jadi di atasnya itu ada kepala suratnya, dari surat itu dari siapa dan alamatnya di mana. Yang kedua, menggunakan salam pembuka dan penutup dengan hormat kami atau assalamualaikum, wassalamualaikum, seperti itu. Jadi menggunakan salam pembuka dan penutup harus ada itunya. Selanjutnya menggunakan nomor, lampiran, dan perihal yang di sebelah kiri tadi. Ya. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa resmi dan diberi cap atau stempel. Di bawahnya, di bawah surat itu kalau dia resmi, pasti ada capnya atau ada stempelnya. Stempel dari instansi yang mengirim surat undangan resmi tersebut. Nah, demikian teman-teman, ini ada sebuah hadis adab memenuhi undangan jamuan yang berbunyi man du'iya falyujib. Barang siapa yang diundang, hendaklah ia memenuhinya. Abu Dawud nomor 3740 dan Ahmad nomor 2279. Jadi, kalau kita diundang, teman-teman, terutama diundang dalam kebaikan, tentu saja kita harus hadir jika kita tidak menemui kendala. Kecuali kalau kita menemui kendala atau ada sesuatu, itu boleh tidak hadir. Tapi kalau kita tidak ada kendala, ya kita harus hadir. Undangan pernikahan, undangan khitanan, kalau diundang sesama muslim, kita harus hadir. Nah, terima kasih. Itu saja teman-teman pertemuan kita kali ini. Harapannya teman-teman sudah bisa membedakan mana surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Selain itu, teman-teman juga bisa mengetahui bagian-bagian dari surat undangan resmi. Pada ini tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.